Pernahkah kalian membayangkan, dicampakkan seperti sampah hanya karena kalian tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli tas bermerek? Inilah kisah Lin Yue. Di malam yang dingin dan hujan ini, harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan aspal. Suaminya, pria yang ia dukung dari nol hingga menjadi CEO sukses, baru saja menendangnya keluar dari mobil sport mewah itu demi wanita lain yang lebih glamor. Lin Yue tidak hanya kehilangan pernikahannya, ia kehilangan tempat tinggal, martabat, dan harapan hidupnya, ditinggalkan sendirian di tengah badai kota yang kejam. Hanya selembar kertas ini yang tersisa, surat cerai yang menyatakan bahwa ia keluar dari rumah tangga itu tanpa membawa harta sedikit pun. Harta Gonogini dimanipulasi, rekening dibekukan. Sementara itu, lihatlah di seberang sana. Chen Ye, mantan suaminya, dan Su Mei, si pelakor licik, tersenyum lebar di papan iklan raksasa itu. Mereka merayakan pertunangan mereka di atas penderitaan Lin Ye. Dunia seakan menertawakan kemiskinannya. Namun mereka tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan plot twist terbesar dalam sejarah hidup Lin Yue. Saat keputusasaan mencapai puncaknya, sebuah suara mekanik berdering di dalam kepalanya. Bukan halusinasi karena kelaparan, melainkan sebuah antarmuka biru transparan yang melayang di udara. Selamat, sistem pengeluaran harta karun telah diaktifkan. Suara itu bergema. Lin Yue tertegun. Syarat dan ketentuannya sangat gila. Semakin banyak uang yang ia habiskan dalam waktu 1 jam, semakin tinggi level kekayaannya, dan uang itu akan kembali berlipat ganda sebagai cashback instan. Apakah ini mimpi? Atau inikah senjata pembalasan dendam yang dikirimkan surga? Sistem itu tidak main-main. Misi pertamanya muncul. Habiskan 1 miliar rupiah dalam waktu 30 menit, atau sistem akan menghancurkan dirinya sendiri beserta inangnya. Lin Yue gemetar memegang kartu hitam unlimited yang tiba-tiba muncul di saku jaket lusuhnya. 1 miliar? Seumur hidupnya ia berhemat demi suami pelitnya. Bahkan untuk membeli skincare saja ia berpikir 1000 kali. Sekarang ia dipaksa menghamburkan uang sebanyak itu dalam sekejap mata. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Balas dendam dimulai dengan belanja. Langkah kakinya membawanya ke distrik perbelanjaan paling elit. Ia masuk ke butik langganan pelakor yang merebut suaminya. Tatapan para pelayan toko itu tajam seperti silet, penuh penghinaan. Mereka sudah bersiap mengusir gelandangan cantik ini. "Maaf Nona, tempat ini bukan untuk orang seperti Anda," cibir salah satu pelayan. Kata-kata itu persis seperti yang diucapkan ibu mertuanya dulu. Tapi Lin Yue hari ini bukan lagi wanita lemah yang akan menunduk dan meminta maaf. Waktunya memberi pelajaran tentang apa itu arti pembeli adalah raja. Tanpa banyak bicara, Lin Yue melempar kartu hitam itu ke meja marmer. "Aku tidak punya waktu untuk memilih. Bungkus semua koleksi musim ini yang ada di etalase. Ukuran S, sekarang juga." Perintahnya dingin. Para pelayan itu membeku. Mereka mengira kartu itu palsu, sampai mesin EDC mencetak struk panjang tanpa hambatan sedikit pun. Transaksi 1 miliar sukses dalam hitungan detik. Wajah sombong para pelayan itu seketika berubah pucat pasi menjadi senyuman palsu yang menjilat. Uang memang memiliki aroma yang bisa mengubah karakter manusia dalam sekejap. Seketika itu juga, notifikasi sistem berbunyi. Misi selesai. Cashback 10 miliar diterima. Level naik. Rasa hangat menjalar di tubuhnya. Lin Yue menatap cermin, bukan lagi melihat wanita yang dicampakkan, melainkan seorang ratu yang baru lahir. Gaun merah menyala ini, yang harganya setara dengan gaji mantan suaminya setahun, kini melekat sempurna di tubuhnya. Kecantikannya yang selama ini tertutup debu kemiskinan, kini bersinar menyilaukan. Ini baru permulaan. Uang di rekeningnya kini cukup untuk membeli harga diri mereka semua. Dunia ini sempit, atau mungkin takdir memang sengaja mempermainkan mereka. Di lobi Hotel Bintang 5, tempat Lin Yue menginap di kamar Presidential Suite, ia berpapasan dengan masa lalunya. Chen Yi dan Su Mei sedang memesan kamar standar untuk liburan romantis mereka. Ketika Lin Yue melintas dengan aura intimidasi yang kuat, Chen Yi hampir menjatuhkan kuncinya. Ia tidak mengenali mantan istrinya pada pandangan pertama, tapi aroma parfum mahal dan siluet tubuh itu terasa familiar. Tatapan Chen Yi bukan lagi meremehkan, tapi penuh kebingungan dan nafsu yang aneh. Sistem memberikan misi baru, hancurkan kenyamanan musuh. Lin Yue tersenyum miring. Mengapa hanya menginap jika dia bisa membelinya? Dalam waktu 1 jam, Lin Yue memanggil pemilik hotel dan melakukan negosiasi kilat. Dengan harga 3 kali lipat pasar, hotel mewah itu kini resmi menjadi miliknya.
Uang baginya hanyalah angka yang terus bertambah setiap kali ia menggunakannya. Dan langkah pertamanya sebagai pemilik baru, memberikan pelayanan khusus untuk tamu di kamar 302, tempat mantan suaminya menginap. Bayangkan wajah Chen Yi saat staf hotel memberitahunya bahwa kartu kreditnya ditolak untuk perpanjangan sewa, dan harga kamar tiba-tiba naik 10 kali lipat karena kebijakan pemilik baru. Keributan terjadi di lorong. Chen Yi berteriak-teriak tentang hak konsumen, tanpa menyadari bahwa pemilik baru yang ia caci maki sedang berdiri di ujung lorong, menikmati pertunjukan itu seperti menonton opera sabun. Lin Ye tidak perlu turun tangan, uangnya yang bekerja untuk mempermalukan pria yang dulu mengatakan Lin Ye hanya beban finansial. Keesokan harinya, drama berlanjut di showroom mobil impor. Su Mei, si pelakor yang gila harta, merengek menginginkan satu-satunya unit hypercar ungu edisi terbatas. Chen Yi tampak berkeringat dingin melihat label harganya yang bisa membangkrutkan perusahaannya. Saat itulah Lin Ye masuk. Tanpa melirik mereka, ia langsung mentransfer pembayaran penuh secara tunai. Bunyi notifikasi pembayaran sukses dari mesin kasir terdengar seperti vonis mati bagi ego Chen Yi. Su Mei menatap Lin Ye dengan cemburu yang membakar, menyadari wanita yang ia hina kini berada di stratosfer yang tak terjangkau. Bagi Lin Yue, mobil itu hanyalah alat transportasi untuk mencapai level 50 dalam sistem pengeluarannya. Semakin boros ia, semakin dekat ia pada fitur utama, Business Empire Takeover. Ia mengendarai mobil seharga puluhan miliar itu seolah sedang membawa gerobak sayur. Barang-barang mewah yang dibelinya hanya ditumpuk asal di kursi belakang. Tujuannya bukan menikmati kekayaan, tapi mengumpulkan kekuatan mutlak. Dia tahu, Chen Yi sedang mempersiapkan proyek besar untuk menyelamatkan perusahaannya yang mulai goyah. Dan Lin Yue siap menjadi investor misterius yang akan memegang lehernya. Hari pelelangan tanah strategis tiba. Ini adalah tanah yang sangat dibutuhkan Chen Yi untuk pabrik barunya. Jika gagal di sini, perusahaannya akan kolaps. Chen Yi sudah mempertaruhkan semua asetnya untuk lelang ini. Angka penawaran terus naik. Chen Yi merasa di atas angin, yakin tidak ada yang berani melawannya di angka setinggi itu. Namun dari sudut gelap ruangan, sebuah papan nomor terangkat santai. Itu adalah nomor 888, penawaran yang langsung melipat gandakan harga tertinggi Chen Yi. Ruangan menjadi hening seketika. Chen Yi menoleh dengan panik, mencari siapa orang gila yang berani menantangnya. Saat itulah Lin Yue sedikit mendongakkan wajahnya di bawah topi lebar itu. Tatapan mata mereka bertemu. Detik itu jantung Chen Yi seakan berhenti berdetak. Mantan istrinya, wanita yang dulu ia ceraikan karena dianggap parasit, kini duduk di sana dengan aura seorang kaisar wanita. Lin Yue mengangkat papannya lagi, menaikkan harga hanya untuk kesenangan melihat wajah mantan suaminya berubah menjadi abu-abu. Ini bukan lagi soal bisnis, ini adalah eksekusi publik. Palu diketuk, tanah itu terjual kepada Nona Lin Yue. Chen Yi hancur. Ia tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan muka di depan seluruh elit bisnis kota. Su Mei di sebelahnya histeris, menyalahkan ketidakmampuan Chen Yi. Sementara Lin Yue melenggang keluar ruangan dengan langkah ringan, diiringi kilatan lampu kamera wartawan yang penasaran dengan sosok miliarder misterius baru ini. Kemenangan ini terasa manis, tapi sistem mengingatkan, target utama belum hancur total. Permainan kucing dan tikus ini baru memasuki babak paling sadis. Beberapa minggu kemudian, sebuah undangan berlapis emas sampai di meja Lin Yue. Chen Yi dan Su Mei, meski diambang kebangkrutan, tetap memaksakan menggelar pernikahan abad ini demi menutupi krisis keuangan mereka dan menarik investor baru. Mereka mengundang Lin Yue, mungkin dengan harapan naif untuk memamerkan sisa-sisa gengsi mereka, atau mungkin berharap Lin Yue akan berbaik hati menyuntikkan dana. Betapa bodohnya. Lin Yue meremas undangan itu perlahan. Dia akan datang. Tentu saja. Tapi bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bencana alam. Sistem pengeluaran memberinya fitur pamungkas, hostile takeover. Dengan kekayaannya yang tak terbatas, Lin Yue diam-diam telah memborong 51% saham perusahaan Chen Yi dari pasar gelap dan pemegang saham minoritas yang kecewa. Hadiah pernikahan yang ia siapkan bukanlah pemanggang roti atau spray sutra, melainkan sebuah map merah berisi dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan yang dibangun Chen Yi dengan darah dan keringat kini resmi menjadi milik Lin Yue sepenuhnya. Ini akan menjadi kado termahal dalam sejarah pernikahan mereka. Hari H tiba, pesta kebun yang sangat mewah dipenuhi bunga impor yang diterbangkan langsung dari Belanda. Chen Yi dan Su Mei berdiri di altar, senyum palsu terpampang di wajah mereka, berharap tidak ada kreditur yang datang menagih utang hari ini. Semuanya tampak sempurna, sampai suara gemuruh memecah keheningan sakral janji pernikahan.
Angin kencang mulai menerbangkan dekorasi bunga yang mahal itu. Sebuah helikopter hitam legam dengan logo emas mendarat tepat di tengah lapangan rumput yang seharusnya steril, menghancurkan tatanan kursi tamu VIP. Dari dalam badai buatan itu, turunlah Lin Yue. Ia tidak mengenakan gaun putih, melainkan gaun hitam legam karya desainer ternama dunia, seolah-olah ia datang untuk melayat kematian sebuah pernikahan. Kehadirannya menyedot seluruh oksigen di tempat itu. Para tamu berbisik kagum sekaligus ngeri. Su Mei menjerit histeris karena veil pengantinnya sobek terkena angin helikopter. Chen Yi terpaku, melihat wanita yang dulu ia buang kini datang dengan kekuatan yang bisa meratakan gunung. Lin Yue berjalan menuju altar, bukan untuk menghentikan pernikahan, tapi untuk mengambil alih panggung. Tanpa basa-basi, Lin Yue melemparkan map merah itu ke dada bidang Chen Yi. "Selamat atas pernikahan kalian." Suaranya menggema lewat mikrofon. Tenang, namun menusuk. "Anggap saja ini hadiah dariku. Surat pemberhentianmu sebagai CEO dari perusahaanku sendiri." Keheningan mencekam melanda seluruh taman. Chen Yi membaca dokumen itu dengan mata melotot, lututnya lemas. Dia baru sadar bahwa setiap sen yang ia gunakan untuk membiayai pesta mewah ini sebenarnya berasal dari dividen yang sudah disita oleh Lin Yue. Dia telah menikah dengan biaya musuhnya sendiri, dan sekarang dia tidak memiliki apa-apa selain hutang. Pemandangan yang menyedihkan. Pria yang dulu begitu angkuh, kini berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh di depan ratusan tamu undangan. Dia memohon pengampunan, memohon kesempatan kedua. Bahkan berani mengatakan bahwa dia masih mencintai Lin Yue. Su Mei yang menyadari mimpinya menjadi nyonya besar hancur lebur, mengamuk seperti orang gila sebelum diseret pergi oleh keamanan. Tapi bagi Lin Yue, air mata mantan suaminya tidak lebih berharga dari debu di sepatu hak tingginya. Cinta telah lama mati, dikubur bersama kemiskinannya yang dulu. Lin Yue berbalik. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada nasihat bijak. Tindakannya sudah berbicara lebih keras dari ribuan kata. Ia meninggalkan kekacauan itu di belakangnya, naik kembali ke tahta helikopternya. Chen Yi ditinggalkan di tengah reruntuhan pesta, dikelilingi tamu yang mencemooh dan kreditur yang mulai berdatangan. Balas dendam terbaik bukanlah membunuh musuhmu, tapi membiarkan mereka hidup dalam penyesalan abadi, melihatmu terbang tinggi, sementara mereka merangkak di lumpur yang mereka buat sendiri. Malam itu, di puncak gedung tertinggi kota, Lin Yue menikmati segelas anggur seharga sebuah rumah. Sistem memberitahunya bahwa level maksimal telah tercapai. Dia memiliki segalanya sekarang. Kekuasaan, kecantikan, dan kekayaan tanpa batas. Setetes air mata jatuh, bukan karena sedih kehilangan mantan suaminya, tapi melepaskan sisa-sisa gadis lugu yang dulu pernah ada. Tangisannya kini bukan lagi tangisan kepedihan, melainkan tangisan kemenangan di atas tumpukan emas. Karena di dunia yang kejam ini, air mata di dalam Rolls Royce selalu lebih nyaman daripada air mata di atas sepeda.